Sahabat-sahabat Sonora Network, apa kabar? Selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Senang rasanya pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program Sales Mastery and CEO Director Update dari Sonora Network. Pagi hari ini ada saya Siska dan sahabat saya Anton menemani Anda sampai pukul 8 nanti. Tentu saja kita akan bersama-sama dengan the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstone Consulting, Pak siapa ya? Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Siska, Bung Anton dan seluruh pendengar di seluruh Indonesia Raya, di seluruh dunia karena juga bisa lewat streamingnya di www.sonora.co.id. Iya, betul. Jadi kita akan kembali menginspirasi Indonesia dan khususnya kita berbicara terus mengenai sales. Dan bagi teman-teman yang belum daftar untuk public training di tanggal 23 nanti, karena dari tahun 2013 kita talk show di sini Mbak Siska, ada ribuan orang yang bertanya-tanya di mana public trainingnya, kapan diadakan. Dan akhirnya kita mau lakukan di Mega Glodok Kemayoran pada hari Kamis 23 Oktober 2014 ya, setelah menunggu 1 tahun akhirnya. Ya, nanti kita akan berikan nomor handphone yang bisa dihubungin. Kalau enggak, masuk saja ke www.eloyzaluhu.com ya, di sana ada nomor telepon kami. Nah, sekarang kita mau lanjut apa yang kita bicarakan minggu lalu. Ya. Minggu lalu menimbulkan kontroversi. Apa yang terjadi? Ternyata bukan hanya politik yang menimbulkan. Ngomong-ngomong, kita udah dapat ketua MPR yang baru belum sih? Sudah. Tadi malam emang nggak nonton? Saya lihat sebentar, tapi itu kan sampai malam banget ya, saya sampai ngelihat ibu pimpinan itu. Waduh, kasihan juga sampai malam. Itu koran baru atau koran kemarin? Iya, ini yang baru nih, pimpinan MPR terpilih. Siapa sih? Pak Zulkifli Hasan. Tapi memang beliau memberikan speech semalam bagus sekali ya. Ya. Oke. Karena apa, itu bagian dari penjualan dia juga ya. Jadi memberikan speech itu adalah bagian dari selling ya. Nah, minggu lalu Mbak Siska, kan saya bersama dengan Mbak Lulu dan saya kebalik-balik antara Mbak Siska dan Mbak Lulu ya. Ya, mirip-mirip sih, sama-sama manis. Siap ya. Kita bicara mengenai saatnya menaikkan harga. Dan ada banyak yang berpendapat, gimana bisa menaikkan harga? Kita menurunkan harga saja belum tentu bisa ada yang beli. Apalagi, kemarin tuh ada banyak sekali bagaimana kalau kita jualnya stationery, kita jual pen, kita jual pensil, kita retail. Bagaimana kalau kita jual mobil? Kan dari ATPM-nya kita nggak bisa ngapa-ngapain, mobilnya sudah seperti itu. Bagaimana kita menaikkan harga? Dan minggu lalu saya mau mengatakan, sahabat Sonora, saya setuju. Ada beberapa produk yang memang dari sisi produk, memang dari sananya sudah ada price list ya, Anda nggak bisa menaikkan harga apa-apa. Tapi at least yang saya katakan adalah jangan banting harga. Kenapa? Karena sebagai yang menemukan yang namanya sales warriors, saya anti sekali kepada orang sales yang dikit-dikit itu nurunin harga. Seakan-akan itu adalah senjata satu-satunya. Padahal tidak. Kalau di dalam training Mbak Siska, saya selalu bertanya kepada para peserta, kalau Anda punya potensi 10, sudah berapakah potensi yang Anda gunakan setiap harinya? Jadi kalau Anda punya 10 bakat potensi yang ada di dalam diri Anda, yang mana itu diberikan oleh Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan, berapa banyak sih potensi bakat yang Anda gunakan setiap hari? Seumur-umur, sejak tahun 2004 saya memberikan training, tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan saya di level 10. Ya, banyak kan itu di level 5 ke bawah. Dan itu adalah berita baik. Kenapa? Karena berarti masih ada ruang yang besar untuk perbaikan diri, untuk improvement, untuk kreativitas. Inilah yang saya harapkan kepada para sales di seluruh Indonesia Raya ini. Mari kita gunakan potensi yang ada itu, karena ketika Anda menggunakannya, Anda akan mendapatkan hasil juga yang jauh lebih baik. Nah, ngomong-ngomong mengenai potensi, pada akhirnya nanti Tuhan yang memberikan bakat dan potensi ini, bagi yang tidak menggunakannya dengan baik, Tuhan tidak senang. Kenapa? Karena, dan by the way, nanti beliau tidak membandingkan Mbak Siska dengan Mbak Lulu atau dengan yang lain.
Kenapa? Karena masing-masing punya potensinya. Jadi kita tidak boleh membandingkan diri dengan yang lain, tetapi kita harus terus-menerus membandingkan diri dengan potensi kita. Makanya kalau saat ini ada orang yang punya deposito atau punya aset 1 triliun dan dia merasa saya sudah hebat sekali dan menjadi sombong. Sebetulnya tidak ada alasan yang menjadi sombong untuk menjadi sombong. Why? Karena bisa jadi Anda sebetulnya diberikan potensi bukan 1 triliun. Anda diberikan potensi bisa 10 triliun. Jadi yang Anda gunakan sebetulnya cuma 10%. Bagi kita, apalagi kalau kita cobalah sahabat Sonora, di rekening bank Anda sekarang duitnya berapa gitu. Jadi kalau di situ 100.000, jangan-jangan sebetulnya Anda itu diberikan potensi sampai 1 triliun. 0, berapa itu? Jadi pada akhirnya nanti Anda itu akan ditanya, I've given you so much. Aku sudah berikan peluang, berikan kesehatan, berikan bakat, berikan fisik yang sempurna bagi yang punya fisik yang sempurna, bagi teman-teman kita yang mungkin secara fisik ada yang kurang, tapi pasti punya bakat yang lain. So at the end, Anda harus hidup menggunakan semua potensi yang Anda punya. Jadi seluruh training-training saya, buku-buku dan termasuk talk show ini, Mbak Siska, untuk membawa semua pendengar, semua pembaca, semua peserta. Ayo kita berlomba-lomba untuk apa? Ayo dong kita hidup sesuai dengan potensi yang kita berikan. Sebenarnya, jadi saya bilang begini, sales warrior are 10xers. Jadi 10x, 10 kali. Jadi harusnya kalau memang kita gunakan itu hanya 1% setiap harinya, dan itu survei membuktikan, maka masih ada begitu banyak ruang yang kita harus perbaiki, dan termasuk hari ini. Dan untuk teman-teman sales, itu Anda bisa menggunakan potensi itu ketika Anda berhenti untuk apa? Untuk berkompetisi dengan harga. Karena kalau Anda berkompetisi terus dengan harga, maka kreativitas Anda, potensi yang sudah diberikan itu tidak akan pernah keluar. Kenapa saya muncul dengan Success Triangle Motivation misalnya? Saya muncul dengan Sales Warrior using Rev Sales Model. Ini adalah bagian dari kreativitas. Dan saya hanya bisa muncul dengan ide-ide seperti ini ketika saya tahu ada potensi yang begitu banyak yang dipercayakan kepadaku. Dan aku tidak mau ketika nanti saya dipanggil pulang meninggal dunia, saya berjumpa dengan beliau, sang pemberi bakat, saya tutup wajah dan berkata, I'm sorry, I've wasted it. Saya sudah menyia-nyiakannya. Jadi sahabat Sonora, hari ini kita lanjutkan dengan kita berbicara mengenai bagaimana si sales warriors itu menaikkan referensi, memperoleh referensi sampai 10 kali lipat. Wow, 10 kali lipat. Exactly. Oleh karena apa? Oleh karena waktu kita berbicara mengenai menaikkan harga, atau kita berbicara mengenai kita tidak mau bermain-main lagi dengan berperang di yang namanya tuh di red zone, di zona yang berdarah-darah itu. Oleh karena kompetisi semua banyak yang bermain harga. Sebetulnya ujung-ujungnya berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai berapa banyak pembeli yang akan Anda punya. Saya kasih contoh Mbak Siska. Kalau Mbak Siska buka toko, dan yang datang jam 10 pagi 1 orang, tunggu datang lagi jam 3 sore. Waktu mereka datang dan mereka minta diskon, udah pasti Mbak Siska itu akan berikan diskon. Misalnya mereka bilang, oh berikan diskon dong 10%. Mbak Siska sebagai penjual kan tahu, dari produk ini saya dapat berapa, dapat untung, misalnya 30%. Dalam pikiran kita kan ya sudahlah, masih ada 20% lagi. Bahkan waktu orang ini meminta 20%, Mbak Siska berikan. Ya, karena masih ada 10%. Masih ada ya? 10%. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan, Mbak Siska punya ketakutan. Apa itu? Kalau sampai dia nggak beli, saya nggak dapat uang nih. Padahal mungkin mesti bayar ini, mesti bayar itu, apalagi sahabat Sonora yang punya anak sekolah, mesti bayar kontrakan, cicilan ini. Kita dikejar oleh apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kalau saya tidak jual saat apapun hari ini, atau kalau saya tidak closing apapun dalam bulan ini saya bakal bangkrut nih. Jadi akhirnya ya sudahlah, saya berikan diskon saja. Tapi beda cerita Mbak Siska, jikalau yang datang ke toko itu baru jam 10 saja ada 10 orang yang datang.
Maka kalau orang mengatakan berikan saya diskon dong, kita pikir buat apa? Buat apa ini, ada orang banyak kok. Gitu loh. Jadi kenapa kita berbicara bagi seorang salesperson, leads and referrals is the blood. Ini adalah darah bagi seorang salesperson. Anda tidak punya prospek, Anda tidak punya leads, tidak punya pipeline, tidak punya referensi, you cannot sell. You cannot sell, you cannot close. You don't close, you don't have money. Jadi kalau Anda tidak punya leads-nya, nggak punya database-nya, nggak punya referensinya, Anda nggak bisa jualan. Anda pasti bermain dengan harga. Kalau nggak ada orang, Anda nawar-nawarin, ayolah Pak, dia belum minta diskon pun Anda sudah nawarin diskon. Why? Karena pipeline Anda itu sangat sedikit. Nah, hari ini kita mau berbicara bagaimana supaya pipeline Anda lebih banyak, 10 kali lipat. Anda mau ngubah 10 kali menjadi 100, it's up to you. Tetapi bagaimana caranya itu, kita Pak Eloy? akan bahas. Kita akan bahas ini, sahabat Sonora. Bagaimana mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak. Kalau Anda mau protes juga silakan. Mau memberikan tanggapan juga harus. Kita bahkan berikan satu referensi aja susah ya, Pak Eloy. Apalagi ini 10 kali. Makanya kita kasih buku bagi mereka yang telepon dan memberikan tanggapan yang termasuk yang tanggapan-tanggapan yang kontroversi. Gitu ya. Bisa di 0812 112 9200, awali dengan SM kependekan dari Sales Mastery, atau bisa mention @Sonora FM 92. Bagaimana mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak? Itulah yang akan kita bahas sampai dengan pukul 8 nanti di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat-sahabat Sonora Network, kita masih bersama di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstan Consulting. Bagi Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, silakan Anda bisa meneruskannya lewat SMS Sonora 0812 112 9200, atau bisa mention @Sonora FM 92 atau @Eloy Zaluku. Topik kita pagi hari ini adalah bagaimana mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak. Tetapi yang harus dihindari adalah bermain-main dengan harga. Begitu ya Pak Eloy ya? Iya. Cuman memang di akhir menjelang akhir tahun seperti ini banyak yang banting harga cuci gudang juga. Itu dia kan? Tapi untuk teman-teman gini loh, ada bisnis, ada industri yang di season tertentu, musim-musim tertentu mereka masih melakukannya, dan itu of course baik, oke saja. Yang justru saya concern itu adalah bagi teman-teman sales yang tadi itu concern saya adalah ayo kita menjadi sales warrior. Sales warrior itu yang saya katakan 10x. Artinya Anda bekerja lebih baik dengan strategi, dengan teknik-teknik, paradigma, dan juga kerja keras tentunya 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Jadi say no to average. Saya nggak suka hidup yang average. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sales yang datang ke kantor terlambat ya, lalu sudah sampai bulan apa ini, bulan Oktober ya, sales targetnya masih jauh dari target dan merasa hidup fine saja. Man, come on man, hidup cuma sekali, come on, lakukan yang terbaik, 10x, jadi manusia 10 kali lebih hebat. Nah, itu concern saya. Maka di semua training termasuk nanti yang public training tanggal 23 itu, ya saya berbicara mengenai ini. Nah, tadi berbicara mengenai jadi soul, bagaimana caranya, kan begitu Mbak Siska ya. Ada beberapa hal, kita mulai dari yang pertama dulu, bahwa treat your name as a brand. Jadi, jadikan nama Anda sebagai sebuah merek. Jadi semua orang sales harus melihat dirinya itu sebagai sebuah merek. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena ini berbicara mengenai hasil survei ya. Di dalam buku yang ditulis oleh orang bernama Stephen Wershing, judulnya provokatif. Judulnya adalah Stop Asking for Referrals. Berhenti meminta-minta referensi. Itu kata Stephen Wershing ini. Dan tentu saja bagi teman-teman yang sudah lama menjadi seorang salesperson di luar sana mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa berhenti meminta referensi? Referensi itu darah kita. Nah, tetapi dengarkan dulu hasil surveinya. Hasil surveinya mengatakan begini.
salesperson meminta referensi, lalu mendapatkan referensi hanya 2% dari 100%. Hanya 2%. Meminta-minta, ayo dong Mbak Siska, kenalin saya dong sama perusahaan yang butuh training mengenai sales, butuh training mengenai motivasi. Saya punya produk Success Triangle Reference. Hanya 2% referensi diberikan dan diterima oleh salesperson dengan cara ini. Nah, justru 48% itu referensi diterima oleh salesperson menurut hasil survei ini karena Mbak Siska lagi punya teman yang meminta diperkenalkan dengan seorang agen asuransi misalnya, atau agen properti misalnya. Jadi mereka justru meminta jadi sahabat, teman, keluarga meminta dari Mbak Siska, ayo dong sis, tolong saya lagi nyari rumah nih, kenalkan saya, punya kenalan nggak gitu. Oh, boleh. Ada, boleh. Ini saya tahu nih. Atau ayo sis, ini saya lagi butuh training. Oh ya boleh. Ini ada Eloy nomor teleponnya. Nah, 57% 57% itu ternyata referensi terjadi ketika teman Mbak Siska, sahabat keluarga Mbak Siska itu lagi ngobrol dengan Mbak Siska, lalu mereka lagi berbicara mengenai kebutuhannya tentang training atau asuransi atau jual mobil, whatever. Dan di menit-menit itulah Mbak Siska itu ingat salah satu nama agen asuransi atau seorang trainer, seorang motivator, seorang Eloy, dan Mbak Siska mengatakan, oh ya, kayaknya kamu butuh bantuan deh. Nih saya kenalkan ya, saya kenal nih sama Eloy, dia expert dalam bidang sales and motivation. Nah, 57% yang namanya referensi terjadi dengan cara ini. Nah, kalau 57% ditambah 48%, itu kalau kita berbicara berarti tadi di angka 98% kira-kira itulah ya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena branding. Nah, banyak orang-orang sales yang tidak melihat namanya sebagai sebuah brand. Mereka bahkan tidak terlalu tertarik dengan topik-topik yang berbicara mengenai branding. But man, come on. Before you sell your product or services, you are selling yourself. Sebelum Anda menjual produk dan jasa Anda menjual diri. Dan tolong dengarkan ini. Jikalau pipeline referensi Anda sedikit, Anda pasti, guaranteed, Anda pasti akan jatuh di dalam persaingan harga. Definitely, pasti. Wah, jadi saya mikir-mikir lagi nih, branding saya gimana nih ya selama ini. Oke, kita jadi PR ya pagi hari ini. Pertama, jadikan nama Anda sebagai brand atau sebagai merek. Sudahkah itu Anda lakukan, sahabat Sonora? Dan apalagi cara-caranya supaya kita bisa mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak. Tetap bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update. Tanggapan dan komentar Anda bisa Anda teruskan lewat nomor SMS kami 0812 112 9200. Yang mau protes juga silakan, atau bisa mention @Sonora FM 92 atau @Eloy Zaluku. Tetap di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kita kembali lagi di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Pak Eloy, saya boleh sampaikan pertanyaannya? Ayo. Oke, ada Nuraini di Jakarta Utara. Pak, aku mau tanya, bagaimana caranya menaikkan penjualan kalau banyak produk sejenis, misalnya asuransi? Bagaimana menaikkan penjualan ya kalau produk sejenisnya itu banyak? Itu yang pertama dari Nuraini. Ya. Kemudian ada Pak Chandra. Bagaimana tidak memberi diskon kalau kompetitor lain memberi diskon? Bahkan sales dalam kantor yang sama, tapi tim yang berbeda juga memberi diskon. Ya, nah, good. Kita mulai dari Mbak Nuraini dulu ya. Ya. Ini bertanya bukan menaikkan harga, tapi menaikkan penjualan. Ceritanya adalah, ya jadilah sales warrior. Sales warrior itu ya manusia 10 kali. Artinya apa? Ya mesti mengerti produk, itu pasti. Mesti jelas segmen pasarnya, itu pasti. Mesti punya pipeline yang banyak. Apa itu? Leads and referrals yang mesti ada. Dan yang paling penting lagi adalah Anda harus menguasai teknik di dalam dua hal yang penting ini. Yang pertama adalah
handling objections, dan yang kedua, closing techniques. Dalam dunia penjualan, saya berbicara mengenai Reef Sales misalnya Mbak Siska dari tahun 2013, Relationship Based and Value Creation Selling. Berbicara mengenai apa itu? Saya mengatakan untuk meningkatkan penjualan 10 kali lebih banyak, dimulai dari yang pertama. Apa itu? Relationship-nya mesti bagus, mesti klik. Waktu bertemu pertama dengan klien, dengan calon nasabah, Anda mesti menguasai 10 tips untuk klik. Dari klik, Anda mesti connect. Tetapi itu tidak cukup. Anda mesti memberikan manfaat, value. Dimulai dari apa? Caring-nya, creativity-nya, sampai nanti muncul engagement. Namun saya mesti mengatakan begini. Anda melakukan yang namanya relationship, value pun, tetapi kalau Anda tidak jago di dalam closing, Anda tidak akan berhasil dalam dunia penjualan. Why? Karena inti daripada selling is about closing. No closing, no money, baby. No closing, no money. Kalau Anda tidak berhasil untuk closing, Anda tidak berhasil jualan. Ini yang saya bahas secara spesifik. Kita akan berlatih sampai bisa di training saya, public training, tanggal 23 Oktober yang akan datang. Jadi kalau Mbak Nuraini bertanya, bagaimana caranya? Jadilah sales warriors. Apa itu? Kuasai apa yang kita bicarakan hari ini. Bangun diri Anda sebagai sebagai sebuah brand. Nanti teman-teman saya mengatakan, Loy, gua pingin yang instant, yang langsung jadi hari ini. Bisa, gampang. Telepon 10 hari ini. Kalau ini kan asuransi ya. Anda punya database-nya. Anda telepon dan Anda jangan berhenti sebelum Anda closing. Loh, gimana caranya? Just do it. Banyak sekali orang tuh ya itu terperangkap di dalam keraguan-raguan dan menunda-nunda. Telepon saja 10 hari ini, katakan saya tidak akan makan siang sebelum saya telepon 10 dan closing 2. If you do that setiap hari, every single day, man, come on, Anda pasti akan menaikkan penjualan. Apalagi kalau Anda menguasai teknik mengelola keberatan dan mengelola closing dengan teknik-teknik yang harusnya Anda miliki. Jadi itu jawaban saya. Kita sekarang ke pertanyaan yang kedua. Dari Pak Chandra. Ya. Bagaimana tidak memberikan diskon kalau kompetitor lain memberi diskon? Pasti. Sebetulnya kita bahkan hidup di tengah-tengah budaya. Bukan hanya termasuk kita lah Mas Siska. Kita mau beli, kita pasti minta diskon. Apalagi kalau kita udah ngerti teknik-teknik ya. Udah pasti kita pasti banting, bukan hanya minta 20%, langsung 70%. Itu kan negosiasi. Jadi dalam bulan ini saja saya ada training khusus, topiknya adalah negotiation skills, negotiation techniques. Dan sebetulnya every single second, setiap detik kita itu lagi negosiasi. You either close or sell. Hanya itu, ladies and gentlemen, sahabat sonora di seluruh tanah air. Di dalam bicara mengenai penjualan hanya dua kata. You either sell or sold. Anda membeli, Anda menjual, atau Anda membeli. Hari ini saya lagi jual sesuatu. Apa itu? Myself. Either Anda beli atau saya membeli dari Anda. Nah, kalau berbicara gimana ini diskon, I know. Tetapi tolong dengarkan kalimat ini. Dan seluruh salesperson or seluruh businessman, entrepreneurs, jangan pernah lupa kalimat ini. When value exceeds price, people buy. When value exceeds price, people buy. Waktu nilai manfaat melebihi harga yang Anda berikan, orang pasti beli. Why? Minggu lalu saya sudah katakan, tidak ada hubungan harga dengan pembelian. Saya ulang ini. Ini ada mitos Mas Siska. Nanti kalau saya jualnya mahal, nggak ada orang yang beli. Bohong. Jadi semua orang membeli bukan karena harga murah atau harga mahal. Semua orang membeli karena satu alasan. Apa itu? Solusi. Nah, selama solusi yang Anda berikan itu dipersepsikan. Nah, ini berbicara mengenai marketing. Semua berbicara mengenai persepsi. Makanya kita melihat misalnya ada produk tertentu yang kita lihat-lihat, apalagi kalau kita orang dalam gitu, kayaknya biasa aja.
Cuman kayaknya ke orang mau beli lebih mahal daripada produk lain yang sebetulnya produk lain kualitasnya lebih baik. Why? It is always about perception, ladies and gentlemen. Ini berbicara mengenai persepsi. Itulah yang dibangun di dalam apa? Marketing communication. Waktu Anda promosi, nah tadi saya mengatakan mengenai branding. Branding, kalau Anda datang sebagai seorang agen asuransi, sebagai penjual, Anda sendiri tuh nggak merasa pede dengan produk Anda, you pasti nggak bisa berani mengatakan, diskon is not, nggak ada, diskon nggak ada. You pasti nggak akan ngomong. Why? Karena di dalam penjualan, ladies and gentlemen, sahabat Sonora, sales warrior di seluruh tanah air, saya lagi antusias banget ini. Tolong dengarkan baik-baik. When you are sold on your product and services, you will be aggressive. Anda pasti berani untuk tidak bermain harga. Tetapi pertama, Anda mesti benar-benar yakin dengan produk dan jasa yang Anda punya. Kalau Anda sendiri nggak yakin dengan produk Anda juga knowledge pengetahuannya. Contoh, saya ambil contoh Mbak Siska. Ini orang misalnya ngomong jual properti. Properti dia jual di lokasi tertentu, let's say di daerah Jakarta Selatan. Dia hanya tahu bahwa saya ada di daerah X, di daerah tertentu. Tetapi akses menuju tempat itu dia tidak mengerti. Nah, ini kemarin saya belajar dari Ibu Novi, ini adalah direktur dari Call. Saya belajar luar biasa. Dan harusnya ketika Anda punya produk knowledge itu, bahkan Anda jual kepada orang Pluit pun, dia pasti akan bilang, oh Jakarta Selatan jauh sekali. Tapi kalau Anda punya pengetahuan akses, Anda punya pengetahuan manfaat apa yang ada, itu Anda bisa melakukannya. Jadi kembali kepada Pak Chandra ini ya. Jadi saya setuju Pak, memang kita ini terperangkap di dalam budaya yang kita memang selalu minta diskon. Tetapi ingat ini, waktu orang minta diskon, jangan langsung berpikir betul saya harus memberikannya. Di luar sana banyak orang tuh yang sudah hanya terbiasa saja mengenai diskon. Anda jual 50% lebih murah pun, orang masih bisa diskon nggak? They will. Mereka masih minta diskon. Kenapa? Itu sudah budaya. Ya sudah, minta diskon bilang saja, Pak, nggak ada diskon. Ini sudah yang terbaik. Mari Pak, saya rangkum ya. Ada 3 manfaat terpenting yang Anda akan dapatkan dari produk atau jasa yang saya berikan ini. 1, 2, 3. Pak, sekarang Pak, saya minta persetujuan Bapak. Tanda tangan pada kertas ini. Itu closing. Nah, sahabat Sonora, kalau Anda entertain closingnya, dia pasti akan minta terus. Close the door, man. Close the door. Tutup pintu close pada diskonnya. Nah, tapi Anda bilang, tapi teman-teman yang lain berikan diskon. Berikan diskonnya, tetapi tetap pikirkan. Berikan value, manfaat yang lebih. Suatu hari nanti orang-orang, para pembeli Anda akan mengatakan, nggak apa-apa deh, lebih mahal. Why? Karena Anda punya value. Apa gue keringetan ini? Gitu ya. Padahal AC-nya nyala. Iya, padahal AC-nya nyala. Sakit antusiasnya Mbak Siska. Antusias sekali hari ini bagi para sahabat Sonora. Ini saya menyaksikan sendiri. Apa karena tadi naik tangga juga ya dari lantai 1? Selalu naik tangga dan memang saya tuh lagi I love selling, man. I love selling. Benar, no selling, no money. Jadi, ladies and gentlemen, ayo kita serius jadi sales warrior. Jual 10 kali lebih banyak. Jual 10 kali lebih banyak. Bagaimana mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak. Dan sahabat Sonora, Anda juga bisa bertemu langsung, terutama Anda yang ada di Jakarta bersama Pak Eloy Zaluku nanti pada tanggal 23 Oktober. Informasinya akan saya sampaikan sesaat lagi. Tetap bersama Sales Mastery and CEO Director Update di Sonora Network with Eloy Zaluku. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capson Consulting. Bagi Anda Sales Warrior yang ingin mendapatkan ilmu lebih banyak dari Pak Eloy, Anda bisa hadir dalam seminar Sales Warrior Using Rave Sales Principle with Eloy Zaluku pada hari Kamis nanti tanggal 23 Oktober di ICC Mega Glodok Kemayoran mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 18. Nah, untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi website www.eloyzaluku.com atau Anda bisa SMS ke 0813 857 85704 0813 857 85704. Silakan dapatkan early bird dan ini terakhir hari Jumat nanti. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Pak Eloy, kita kembali lagi mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak. Yes.
Nah, jadi tadi kita berbicara mengenai merek. Saya mau berbicara ada satu problem terbesar yang dihadapi oleh seorang salesperson, yaitu namanya obscurity. Apa itu? Ini adalah mudah dilupakan, atau dalam bahasa Indonesia itu tidak dikenal. Jadi obscurity itu tidak dikenal oleh calon konsumen. Itu adalah problem terbesar yang kita hadapi sebagai seorang salesperson. Dan itulah mengapa kita juga tidak mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak dari sekarang. Karena mereka nggak kenal kita. Mereka nggak, gini Mbak Siska, sebaik apapun produk yang Anda punya, sebaik apapun jasa, apakah itu asuransi, apakah itu mobil, apakah itu properti, whatever, atau training, kalau nggak ada orang yang kenal, gimana mereka bisa membeli? Jadi apa sih yang harus dilakukan? Nah, saya belajar dari seorang bernama Cardone ini. Dia mengatakan bahwa yang paling pertama mesti dilakukan oleh seorang salesperson atau siapapun kita, namanya adalah attention. Attention dalam bahasa Indonesia artinya adalah perhatian. Oi. Nah, itu adalah attention. Saya bisa mendapatkan attention seseorang dengan oi, atau dengan muncul di YouTube, atau muncul di Facebook, atau muncul di Sonora di pagi hari seperti ini, atau saya nulis buku. Man, come on, saya nulis buku itu nggak dapat duit, Mas Siska. Duit nggak ada di situ. Duitnya itu apa? Ketika orang melihat ada buku Eloy di sana, dan saya sudah membuat konsep-konsep dan framework dalam training, itu yang memunculkan brand. Maka dalam tahun 2004 saya 5 juta per hari. Sekarang saya bisa naikkan harga sampai sekian kali lipatnya. Why? Karena itu ada brand. Jadi semua orang sales di seluruh dunia ini seharusnya mereka menggunakan apapun untuk menyampaikan, mengkomunikasikan tentang dirinya di luar sana. Contoh, ini kan kita itu beruntung sekali Mbak Siska, karena kita mendapatkan hadiah yang gratis. Apa itu? Media sosial. Saya mesti jujur, kalau berbicara mengenai manusia 10 kali, saya belum menggunakan media sosial ini di angka, jangankan angka 10, saya masih warna merah, masih di angka 2 dari yang sebetulnya saya bisa lakukan. Tetapi saya sekarang lagi membentuk tim supaya pada akhirnya, saya udah ngomong sama Yudi di kantor, saya tuh pingin minimal 3 video per minggu harus muncul di YouTube. Kenapa? Karena if they don't know me, kalau mereka tidak mengenal saya, sebaik apapun konsep training pengalaman hidupku dari pedalaman Pulau Nias, lalu ke Jakarta, lalu ke Melbourne, jatuh lalu di narkoba, dan ternyata bisa keluar tanpa rehab. Sekarang saya bisa muncul di sini. If they don't know me, they will not buy from me. Kalau mereka nggak mengenal siapa saya, mereka tidak akan beli. Jadi listen, teman-teman, salesperson, sales warrior di seluruh tanah air. Hari ini tugas Anda adalah jangan Anda hanya sibuk jual kirim proposal. Anda mesti nge-tweet setiap hari minimal 1. Saya mengatakan itu kepada Anda, saya juga mengatakan kepada diri saya sendiri. Kenapa? I know kita itu udah sibuk setengah mati mengerjakan berbagai macam kegiatan. Tapi kalau Anda mau mendapatkan referensi 10 kali lipat, Anda yang pertama, Anda jadikan diri Anda sebagai sebuah merek. Dan kalau berbicara mengenai merek sendiri, kan itu beberapa hal yang harus dilakukan ya. Misalnya otentik, Anda harus asli, jangan hanya ikut-ikutan. Saya menyebut diri sebagai theocentric motivator, lalu saya membuat yang namanya Rave Sales Model. Itu bukan ikut-ikutan, aku pikirkan. That's why kenapa waktu saya berbicara itu begitu antusias, karena saya bukan ikut-ikutan. I know what I'm saying. Aku tahu apa yang kubicarakan. Yang kedua, Anda harus jadi berbeda. You have to be different. Di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila seperti ini, Mbak Siska, Anda tidak berbeda, termasuk orang yang duduk sebelah Anda di kantor. Anda sama-sama salesperson nih, sama-sama agent nih, duduk di sebelah Anda. If you are not different, jikalau Anda tidak berbeda dari dia, entah cara ngomongnya, entah cara membuat presentasinya, entah cara senyumnya, whatever. Jikalau Anda tidak berbeda, you will die, man. You will die. Anda nggak akan mungkin karena persaingan begitu menggilanya. Yang ketiga, Anda mesti fokus pada kekuatan Anda, jangan pada kelemahan Anda. Semua orang punya kekuatan, punya kelemahan. Banyak orang terlalu sibuk mikirin kekurangannya. Come on. Sudah, kekurangan kalau Anda perbaiki pun paling bagus juga Anda menjadi orang rata-rata.
Why? Karena memang itu bukan kekuatan Anda. Lebih baik Anda fokus pada apa? Pada kekuatan Anda. Kalau kekuatan Anda di ngomonglah yang banyak. Seperti saya dapatnya uang karena ngomong. Anda suruh saya untuk mengerjakan angka-angka di belakang layar. You bayar saya 1 miliar per bulan pun saya nggak mau. Kenapa? I just don't like it. Saya tidak terlahir untuk itu. Jadi Anda mesti know yourself, kenal diri Anda, kenal kekuatan Anda, lalu jadilah yang terbaik di sana. Dominate the marketplace, jangan hanya berkompetisi. Beda sekali. Competition and domination is totally different. Jadi berbicara mengenai sales warrior, saya berbicara mengenai dominate your industry. Apakah Anda bisa mendapatkan dalam sehari? Come on, we need time. Tetapi at the end, ketika Anda hidup 10 kali dengan maksimal, bahkan mati 5 detik ke depan pun Anda akan berjumpa dengan Tuhan pemberi bakat. Beliau senyum, Anda pun senyum karena Anda tahu beliau akan mengatakan begini, selamat hambaku yang baik dan setia, well done my good and faithful servant. Itu yang kita cari. At the end, Anda akan mendapatkan banyak uang kalau Anda mau. Nah, yang terakhir adalah komunikasikan merek Anda. Ini yang paling penting karena saya akan berbicara mengenai 4, tapi waktunya sudah mau habis. Aduh, Pak Eloy, kenapa jadi begini ya? Kenapa lihat jam? Harusnya jangan lihat jam. Aduh. Harusnya 2 jam ini. 2 jam. Jangan, nanti kita lanjutkan saja minggu depan. Hari Kamis tanggal 23 Oktober. Singkat saja Pak Eloy. Singkat saja. Jadi yang pertama, sales warrior, masalahnya adalah if they don't know you, they will not buy from you. Jikalau mereka tidak mengenal Anda, sehebat apapun produk jasa Anda, mereka tidak akan mengenal. Dan kalau mereka tidak mengenal Anda pasti akan bermain terus dengan persaingan harga dan bunga. Jadi bagaimana? Jadikan diri Anda sebagai merek. Tadi saya sudah katakan, otentik, jadilah berbeda, fokus pada kekuatan dan komunikasikan merek Anda. Nah, minggu depan saya akan berbicara bagaimana mengkomunikasikan merek Anda. Tapi untuk hari ini, yang belum punya Twitter harus punya akun Twitter, Facebook, dan semua hal yang Anda tulis di sana, termasuk di BlackBerry Anda, di WhatsApp Anda, status-statusnya mesti yang mendukung merek Anda. Dan minggu depan saya khusus berbicara mengenai handling objections. Saya bikin kisi-kisinya dan how to closing techniques sebagai nanti untuk persiapan kita masuk di training pada tanggal 23 Oktober. Oke, terima kasih banyak Pak Eloy Zalipulo. Yes, sama-sama. Dan sahabat Sonora, sekian kebersamaan kita selama 1 jam. Semoga bisa menginspirasi seluruh kegiatan Anda sampai malam hari nanti. Akhirnya saya Siska dan Anton. Saya Eloy katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling.